Marta dengarlah. Coba kalau Kak Marta bilang apa kabar, adik-adik jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Marta ulang ya. Apa kabarnya? Hebat anak Tuhan, luar biasa. Nah, adik-adik, walaupun minggu ini kita masih tetap ibadah online di rumah, kita harus tetap sukacita, kita harus tetap bergembira. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan Alkitabnya, adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ditutup matanya, ikuti Kak Marta berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh menyertai kami. Dari kami bangun tidur sampai pada pagi hari ini, Tuhan masih melindungi dan memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang boleh hadir di hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk virus corona yang ada di dunia ini, terkhusus di Indonesia Tuhan. Tuhan boleh lindungi dan segera Tuhan pulihkan, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan jagai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin, amin. Oke, nah sekarang kita mau bernyanyi. Semua Kak Marta undang untuk bangkit berdiri biar lebih semangat lagi, karena kita mau bernyanyi Yesus Tuhan dunia. Yesus
Shalom adik-adik. Nah, Abang mau menambah satu ayat hafalan kita hari ini. Abang ambil ayat hafalannya dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 23 ayat 4. Nah, Abang kasih waktu 5 detik untuk membuka Alkitabnya di rumah. Nah, sekarang Abang sudah yakin kalau adik-adik itu sudah mempersiapkan semua Alkitabnya. Nah, sekarang Abang ingin semua adik-adik juga ikut membaca ayat hafalannya mulai dari halaman, isi kembali ke halaman 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, sekarang Abang ingin juga kasih waktu 5 detik untuk adik-adik menghafalnya di rumah. Nah, sekarang sudah hafal semua kan? Biar lebih hafal lagi, Abang mempunyai gerakannya supaya adik-adik lebih bisa menghafal ayat hafalannya yang akan dibantu oleh Kak Putri. Ayo Kak Putri. Nah, sekarang Abang dan Kak Putri akan membuat gerakannya. Ikuti dari awal ya, mulai dari halaman, isi kembali ke halaman 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, sekali lagi Abang juga ingin adik-adiknya semua ikut di rumah membuat gerakannya. Kita ulang dari awal ya, mulai dari halaman, isi kembali ke halaman 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, sampai segini aja ayat hafalan kita. Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap kita baik-baik saja. Hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Walaupun kita mendengarkannya di rumah, kakak harap kita tetap bersama orang tua kita supaya kita dapat dibimbing. Sebelum kakak cerita, alangkah baiknya kita berdoa. Kita lipat tangan kita satukan hati kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami fokus supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa untuk pandemik virus corona. Jamahlah orang yang sakit, yang sedang dalam pengawasan, yang sedang dalam karantina, dan juga yang tidak terkena virus corona Bapa. Jauhkan dan sembuhkanlah kami dari virus tersebut. Inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakannya. Amin. Hari ini cerita kakak dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengenai angin ribut diredakan. Pada waktu itu, Yesus sedang mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang jumlahnya sangat banyak mengerumuni Yesus. Sehingga Yesus harus naiki perahu untuk mengajar. Pada waktu petang, Yesus ingin bertolak ke seberang.
ia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Pada waktu perjalanan bertolak ke seberang, Yesus dan murid-muridnya dilanda taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang sangat besar. Murid-murid Yesus menjadi sangat takut. Karena ketakutan mereka berteriak minta tolong, mereka menangis, mereka bengong, bahkan mereka ada yang pingsan. Karena ketakutan itu juga, mereka sampai lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Murid-murid Yesus yang melihat Yesus hanya tidur di sebuah buritan, di sebuah tilam, menjadi ragu dan bertanya kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, karena hal itu, sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa murid-muridnya belum mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Sehingga Yesus membuat satu mukjizat, yaitu ia menghardikkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Sama seperti ini dibuktikan dari ayat 38. Mendengar dan melihat itu, murid-murid Yesus menjadi sangat takjub kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, mengapa mereka takut? Mengapa mereka tidak percaya? Adik-adik, seperti itu juga hidup kita yang diibaratkan sebagai perahu yang bisa kapan saja dilanda oleh taufan, dilanda oleh ombak. Seperti itu juga hidup kita, adik-adik. Kita tidak tahu kapan kita ada masalah, kita sedih. Tapi adik-adik, Yesus mengajarkan kita harus bersama dengan Yesus, mengajak Yesus di diri kita supaya kita tidak takut dengan masalah itu. Adik-adik, cerita ini juga mengajarkan apa sih arti iman? Iman ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus. Tetapi adik-adik, kita juga tidak boleh menyepelekan masalah. Kita harus tetap beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, supaya Yesus menolong kita di setiap masalah kita. Adik-adik, kakak juga punya contoh lain, yaitu kalau kita nonton horor, kita pasti akan takut gelap kan? Kita akan takut pergi ke kamar mandi sendiri kan? Kita minta kawani orang tua kita supaya mereka mengawani kita sampai ke kamar mandi. Seperti itu juga adik-adik, seperti itu juga Tuhan. Kita harus meminta Yesus bersama kita supaya Yesus mengawani kita di setiap masalah kita, di setiap ketakutan kita. Adik-adik, ketakutan itu ialah bentuk iblis yang mau menyelimuti rasa percaya kita kepada Yesus. Kita jangan seperti murid-murid Yesus yang masih belum percaya kepada Yesus, walaupun mereka sudah melihat banyak sekali mukjizat Yesus. Di sini dikatakan jangan takut, jangan pernah takut bahwa Yesus meninggalkan kita. Sekian dari firman Tuhan kali ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup firman Tuhan kali ini, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menyerap firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkau-lah yang dapat menyempurnakannya. Amin. Shalom.
adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi sama Kak Arta di aktivitas hari ini. Nah, hari ini Kak Arta mau mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas, yaitu membuat perahu yang berhubungan dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, jadi langsung aja. Adik-adik boleh meminta bantuan sama papa, mama, abang, ataupun kakaknya kalau misalnya adik-adik mengalami kesulitan. Nah, oke, langsung saja ya adik-adik. Adik-adik boleh mengambil kertas. Ini yang Kak Arta pegang ini kertas HPS. Warna putih boleh, warna biru boleh, warna kuning boleh. Kertas atau kertas buku tulis juga boleh. Nah, langsung aja ya adik-adik. Ini ada di tangan Kak Arta kertas. Terus Kak Arta lipat dua seperti ini. Ini dia, Kak Arta lipat dua sama rata ya adik-adik. Kak Arta lipat dua dia seperti ini. Ini dia. Setelah dilipat dua, Kak Arta lipat dua lagi seperti ini. Oke, kalau sudah dilipat dua, coba buka. Nah, ada garisnya ya adik-adik. Ada bekas garisnya. Setelah itu adik-adik boleh melipatnya. Melipat sisi kanan dan kirinya itu sesuai dengan yang di tengah. Bentar ya, Kak Arta buat dulu. Oke, ini dia. Oke adik-adik, udah? Oke, kalau sudah, ambil sisi yang ini satu aja, tarik dia ke atas, lipat seperti ini. Lipat seperti ini. Nah, sisi yang satu lagi, ini dia. Coba. Nah, dilipat juga dia ke belakang. Harus sama dia dengan yang di depannya. Oke, udah jadi seperti ini. Udah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi, ini ujungnya ini yang sebelah sini dimasukkan dia ke dalamnya ini. Ini juga dilipat ke sini. Begitu juga dengan ujung yang di sini. Dilipat ke dalam seperti ini. Terus dilipat satu lagi dilipat. Oke, kalau sudah seperti ini adik-adik, kalau sudah seperti ini dia, ini kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh ambil dari sebelah sini. Ini dia, sebelah sini langsung lipat seperti ini dia. Aduh, oke, sehingga dia membentuk seperti ini. Oke adik-adik, nampak ya adik-adik. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, adik-adik, ini dia, boleh melipat yang di atasnya ini ke bawah seperti ini. Ini dia lipat. Nah, ini juga dilipat ke belakangnya. Oke, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh ambil juga ini dia tengahnya, terus lipat lagi seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu baru kita ini dia tarik. Tadang. Oke, kita tarik terus kita rapikan. Kita rapikan dia. Oke, dia. Ini dia udah jadi perahunya. Nah, adik-adik boleh membuat nama adik-adik di sini atau menghiasnya dengan mewarnai, atau adik-adik bisa juga membuat ayat hafalan juga di sini. Oke, selamat mencoba di rumah. Oke, adik-adik, selamat mencoba di rumah. Sekian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Shalom.